Mohon berkenan Bapak Bupati Situbondo untuk menuju ke kursi pimpinan guna mengikuti pembukaan rapat paripurna. Tahun sidang 2022-2023 dan pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Oleh karena itu, tentu sebagaimana kami sampaikan Bapak kali ini adalah kopi Pak, enggak Pak. Paripurna kedua, tentu dalam situasi dan kondisi yang kita paham, kita maklumi bersama. Adapun susunan acara paripurna kali ini hadirin sekalian yang berbahagia, kopi. Rapat Dewan hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo ini Senin 16 Agustus 2022 kami menyatakan membuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan agenda acara kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian kedua acara inti yaitu mengikuti dan mendengarkan pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kemudian acara yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya pakai kaki ini Mohon berkenan selanjutnya Bapak Bupati Situbondo bersama pimpinan DPRD untuk menuju kursi sofa yang telah disediakan guna mengikuti dan mendengarkan pidato Ketua DPR RI pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022 atau 2023 dan pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU tentang APBD tahun anggaran 2023 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kami persilakan Bapak Bupati bersama pimpinan DPRD untuk menempati kursi yang telah disediakan.
Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Saudara para Wakil Ketua dan Anggota DPR RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPD RI. Yang kami hormati, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara. Yang kami hormati, yang kami hormati, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretaris Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 480 orang anggota, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memiliki 2 agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas ancaman tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian nasional kita, khususnya dari sisi fiskal dan moneter yang akan mempengaruhi investasi, daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara, dan memulihkan ekonomi nasional. Selain menghadapi tantangan global, pembangunan nasional kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam negeri, khususnya pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian sejumlah agenda pembangunan yang tertunda, serta berbagai permasalahan struktural dalam pembangunan. Saat ini, kita lepas dari lower middle income country masuk menjadi upper middle income country. Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan, dan efisien, serta usaha yang konsisten. Dengan cara ini, kita patut optimis menuju high income country. Dalam menuju high income country, maka postur kemakmuran ekonomi harus berubah. Kemakmuran ekonomi dirasakan oleh segenap rakyat di seluruh tanah air. Meskipun ketimpangan ekonomi atau Gini rasio kita menunjukkan kecenderungan menurun, namun piramida ekonomi kita menunjukkan kesenjangan. Tren urbanisasi yang makin berkembang ke depan harus kita mitigasi sejak dini. Kita terus mengalami degradasi tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan pertanian dan produktivitas tanaman pangan rakyat tidak cukup berkembang untuk menopang kemandirian pangan. Risiko kita mengalami defisit pangan akan jauh lebih besar. Suplai pangan yang sebagian bertumbuh pada impor membawa kerentanan yang serius. Risiko atau pasokan yang berakibat pada kelangkaan stok dan kenaikan harga serta risiko gejolak kurs memajukan kita membayar lebih mahal. Suplai stok pangan dan energi dunia akibat konflik geopolitik global harus menjadi pelajaran serius kita dalam meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional. Perlahan, kita harus mulai mengurangi kecanduan ekspor komoditas. Kita perlu memperkuat kebijakan investasi dan perkembangan teknologi seiring dengan tuntutan global terhadap ekonomi yang ramah lingkungan akan mendorong penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam, inovasi teknologi, dan perkembangan sains
kita menghadapi level playing field yang tidak sama dalam hal kemajuan teknologi. Negara-negara maju mencapai beberapa langkah ke depan dalam pencapaian inovasi teknologi banyak bidang. Menghadapi ini semua, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak investasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Kita perlu fokuskan sistem penggunaan yang berdasarkan kebutuhan dan disrupsi pasar tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi. Namun, fondasi pendidikan dasar anak-anak kita terkait budi pekerti, gotong royong, berbudi luhur haruslah tetap menjadi ruh dan identitas jiwa bangsa. Sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, maka Indonesia menjadi sasaran pasar indikator dari permasalahan struktural pembangunan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan masih banyak lagi dalam pembangunan peningkatan. Masa sidang ini sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, sejumlah 43 undang-undang melalui alat kelengkapan Dewan DPR RI adalah sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 16 undang-undang. RRI memiliki komisi 3 konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar antara rakyat dengan berbagai pada perkembangan pandemi COVID-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya. Mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran, serta memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani, dan dekat dengan rakyat, rasa aman dan ketertiban umum. Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja kementerian lembaga dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan rakyat Indonesia. DPR RI mengapresiasi langkah Presiden dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan strategi pandemi Indonesia di G20, penyelenggaraan P20 yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20 akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery sejalan dengan tema presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger, akan membahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Keempat isu tersebut, DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Diperlukan
berkomitmen bersama agar siang negara dapat membangun kedaulatan dengan perdagangan bebas. DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI, serta akan mulai menggunakan solar cell untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR. Diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespon berbagai masalah global tersebut di atas. Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana akan terdapat keadilan dan P20 untuk terus melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, dan kesejahteraan petani. Dalam kebijakan transfer daerah, pemerintah agar telah mengoptimalkan implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baru, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Kemajuan daerah adalah kemajuan Indonesia. Begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Oleh karena itu, pemerintah agar telah menyusunnya secara cermat, efektif, dan efisien. Dalam ruang fiskal yang terbatas, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB. Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023 yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat, khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya. DPR RI akan mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun melalui langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintah, dan atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal agar telah dirumuskan pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja pemerintah pada RAPBN tahun 2023 dan nota keuangannya. APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Kepada Saudara Presiden, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulih seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak tahun 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring dengan meningkatnya harga komoditas global. Sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi juga mulai mengalami penurunan pada triwulan kedua tahun 2022. Pada Juli 2022, indikator Purchasing Managers Index (PMI) juga meningkat menjadi 51,3%, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat pada semester yang kedua. Laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan, status konsekuensinya triliun rupiah. Hadirin yang saya muliakan, ke depan kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Bank sentral di banyak negara melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan. Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1% tahun 2021 menjadi 3,2%. Dalam 8 tahun terakhir kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat. Ekonomi hijau terus didorong. Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan
dekakon baru kelas dunia di masa depan. Keseimbangan kebijakan makro fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang terhormat, risiko dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3%. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada masa ini Rp1.750 bunga US utang negara 10 tahun diprediksi pada level 7. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan menyongsong tantangan baru yang lebih besar. Desain APBN 2023 adalah biaya suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka kebijakan fiskal pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada 5 agenda utama, yaitu 1. Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur mendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan efektivitas implementasi reformasi, birokrasi, dan penyederhanaan regulasi. 4. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis pada ekspor. Dan 5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Kedua, tahun 2023 merupakan mulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati. Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal kita dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier efek yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha kami itu yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Ketua, pimpinan, dan anggota dewan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023 adalah sebagai berikut. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar 3.041,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2.230 triliun rupiah serta transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,8 triliun rupiah atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh total kabupaten di Indonesia dengan penguatan sinergi di berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 479,1 triliun rupiah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program anggaran negara dan belanja negara tahun anggaran 2023 serta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2023 ini dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk maju ke tempat yang telah ditentukan. Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia dan berita acara serah terima dokumen dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas RUU APBN tahun anggaran 2023 dan nota keuangan disertai dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.
Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden dan Dewan yang terhormat yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. Haji Jeffrey Romdoni SESOS MSI MM, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memohon kepada para hadirin sekalian untuk menundukkan kepala sejenak seraya kita mensyukuri segala nikmat, dan selanjutnya kita akan memohon agar segala harapan-harapan kita di tahun 2022 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim. Alhamdulillah. La ilaha illa anta al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Pada hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kepadamu, karena dengan rahmat dan ridha-Mu kita bisa hadir di tempat yang agung ini untuk melaksanakan pembukaan masa sidang 1 tahun ya Syakur. Bimbinglah kami para hamba-hamba-Mu untuk bisa menjadi bangsa yang paling mensyukuri nikmat-Mu, nikmat atas karunia-Mu, atas pemberian negeri Indonesia yang indah tiada tara, dengan penduduk yang berbineka tunggal dan menjaga keindahan negeri ini. Satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa dalam ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada rakyatnya sesama umat manusia. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu itu pula, kami dapat menatap masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Melalui sidang ini pula, kiranya Engkau turunkan anugerah-Mu, agar sidang ini melahirkan hasil ya Malikal Mulk. Di tengah pandemi yang sudah semakin terkendali, kiranya Engkau selalu membimbing kami dalam rangka mempercepat langkah-langkah pemulihan sosial dan ekonomi akan datang. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kejernihan dan kebeningan hati, agar kami mampu merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas dan pemulihan
ekonomi yang kuat dalam mengantisipasi dinamika dan tantangan global, yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kami kekuatan dan ketegaran, terutama dan para pemimpin dan penentu kebijakan bangsa kami untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya, kabulkanlah permohonan dan doa anggota DPR RI dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, serta seluruh hadirin dan undangan yang telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga acara ini berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2022-2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 16 Agustus 2022 sampai dengan Selasa 4 Oktober 2022. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan fungsi kedaulatan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. DPRD, Bupati Situbondo dan para pimpinan DPRD untuk menuju ke kursi pimpinan. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama agenda sebagaimana dimaksud yang telah kami sampaikan pada awal dimulainya rapat kali ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama pimpinan atas segenap anggota dewan yang terhormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Situbondo serta staf serta semua pihak terkait dan para hadirin undangan yang berbahagia atas segala perhatian dan bantuan serta kehadirannya dalam rapat paripurna ini, sehingga kegiatan rapat akhirnya ini